Keesokan harinya, Mayor berkata kepada Spillman jika mereka tidak lagi tinggal di alamat tersebut. Kemudian, Mayorek mengatakan lagi jika besok Spillman harus bersiap-siap untuk pergi. Berikutnya, setelah Spillman membagikan kentang dan roti kepada para pekerja, ia menyelinap di orang-orang Polandia saat berjalan pulang. Saat ia sudah keluar dari kawasan tersebut, ia berniat mendatangi temannya di kota sebelah. Ia dijemput oleh Janina saat di jalan, namun berjaga jarak supaya tidak terlihat mencolok. Karena pada saat itu orang Jerman jika membantu orang Yahudi akan dihukum gantung. Spillman saat itu bertemu dengan temannya. Ia akan memindahkan Spillman ke tempat lain. Andre juga berkata jika tentara Nazi tidak pandang bulu soal situasi ini. Kemudian Spillman pun ditampung oleh Gebczynski, teman Andre. Keesokan harinya, Spillman pergi ke apartemen temannya menggunakan kereta kota. Ia disembunyikan di tempat tersebut. Kemudian, Gebczynski memberikan alamat darurat jika dibutuhkan. Lalu, ia juga mengatakan jika Janina akan mengunjunginya 2 hari sekali untuk membawakan makanan dan melihat keadaan Spillman. Pada 19 April 1943, terdengar suara bom di kota sebelah. Spillman saat itu kaget. Ia bisa melihat di jendela kaca yang menghadap persis di jalanan yang ditembok. Saat itu, tentara Nazi juga sedang beroperasi di jalanan. Tampak para pemberontak sedang menyerang tentara Nazi. Selanjutnya, tentara Nazi tersebut membawa meriam untuk memidik bangunan yang ada di seberang dan juga menembak hingga tembok tersebut hancur berlubang. Kericuhan terjadi berlangsung setiap hari dan sangat lama. Hari-hari telah dilalui Spillman dengan bersembunyi di apartemen milik temannya. Dengan tampilan perang saat di luar jendela, suara tembakan, bom dan teriakan pun menjadikannya sangat depresi. Tanggal 16 Mei 1943, seluruh gedung di seberang telah hangus terbakar. Para pemberontak pun ditangkap oleh tentara Nazi dan ditembak di tempat. Selanjutnya, Gebczynski pun datang ke apartemen. Ia memberitahu jika Spillman harus mengumasi barang dan pindah. Karena tentara Nazi mengejar Gebczynski dan temannya, lantaran senjata ditemukan. Mereka juga menahan Jenin dan Andrei. Spillman saat itu memilih tetap tinggal di apartemen tersebut. Kemudian, ia mendengar suara tentara Nazi sedang menjemput salah satu orang di apartemen tersebut. Malam itu, saat Spillman kelaparan mencari makanan yang ada di dapur, tak sengaja memecahkan piring yang ada di lemari. Lalu, tetangga pun mencurigainya dan meneriakin kalau ia orang Yahudi. Spillman saat itu panik dan kabur dari apartemen tersebut. Ia menemui seorang yang ditulis oleh Gebczynski di kertas. Lalu, Spillman pun tak sengaja ke rumah Dorota, adik temannya yang bernama Jurek. Dorota menikah dengan Mikhail Zikiewicz. Malam itu, Zikiewicz tidak bisa memindahkan Spillman dan akan dipindahkan keesokan harinya. Keesokan harinya, Zikiewicz memindahkan Spillman di apartemen yang aman. Ia akan mengunjungi Spillman beberapa hari kemudian dan akan membawakan makanan. Namun, apartemen tersebut akan dikunci dari luar supaya orang-orang tidak curiga. Beberapa hari kemudian, Zikiewicz mengunjungi dan membawakan makanan. Sekaligus, Zikiewicz membawa seorang yang bernama Antek Asalas, seorang teknisi di radio Warsawa. 2 minggu setelah itu, Antek mengunjungi Spillman. Ia mengatakan maaf terlambat karena harus mengumpulkan uang untuk membeli makanan. Spillman pun memberikan jam tangannya untuk dijual dan membeli makanan. Spillman juga mengatakan jika ia terkena sakit kuning. Hari berikutnya, persediaan makanan telah habis. Yang tersisa hanyalah kentang yang sudah berjamur dan sudah beracun. Lantas, ia memakannya. Keesokan harinya, Dorota dan Zikiewicz datang mengunjungi Spillman, yang ternyata kondisi saat itu terkena demam. Kemudian, Zikiewicz pun pergi mencari dokter yang bisa dipercaya. Saat Spillman tersadar sebentar, Dorota mengatakan akan berpamitan dan akan tinggal di rumah ibunya yang berada di Outworks. Karena situasi lebih aman, ia juga mengatakan akan ada perlawanan dan juga Antek Asalas yang berbohong berkoar-koar mengumpulkan dana sumbangan untuk Spillman dari seluruh Warsawa. Dokter pun selesai memeriksa jika Spillman menderita hati yang membengkak sebesar bola dan inflamasi kantong empedu. Pada tahun 1 Agustus 1944, seluruh tepi jalanan yang ada di kota dijaga ketat oleh tentara Nazi. Kerusuhan pun berlangsung sangat ricuh.
Lalu, gedung tersebut juga dihancurkan dengan granat. Kemudian dari sisi apartemen yang Spillman tinggali juga menembaki gedung di depan dengan tembakan yang lumayan besar. Mereka menembaki kantor tentara Nazi. Para pasien di rumah sakit pun juga dipindahkan lantaran gedung mereka habis terbakar. Malam itu, pemandangan yang ada di kota berubah menjadi gelap, diterangi api dan suara-suara tembakan. Saat itu banyak sekali gedung-gedung yang sudah hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, air di apartemen mati. Saat itu juga, orang-orang berada di gedung tersebut menginformasikan bahwa semua harus keluar karena tentara Nazi sudah mengepung apartemen tersebut. Spillman saat itu bingung dan tidak bisa keluar dari apartemen, mengingat ia dikunci dari luar oleh Ziegfeld. Terdengar suara tank dari bawah. Spillman pun melihat dari jendela. Tiba-tiba senapan tank tersebut mengarah tepat di gedung Spillman. Spillman pun panik dan ketakutan. Lalu, apartemennya pun berlubang karena tembakan tersebut. Spillman lantas lari dan menghindari gedung tersebut. Setelah keadaan mulai mereda, ia bertahan hidup di sebuah rumah sakit yang terbakar melalui meminum air dari ember yang kotor, serta memasak bahan makanan yang berada di rumah sakit tersebut. Keesokan harinya, para tentara Nazi mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan di jalanan menjadi satu. Kemudian, mereka menyiramnya dengan bensin, lalu membakarnya. Saat itu, awan diselimuti oleh asap tebal yang menjunjung di langit. Beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu kemudian, tentara Nazi menandai dan membakar setiap gedung hingga tidak tersisa. Spillman pun kabur ke arah belakang gedung rumah sakit tersebut. Di sana gedung-gedung sudah hancur dan berantakan. Mereka meratakan kota tersebut dan memusnahkan warga Yahudi. Saat itu, Spillman mulai menelusuri rumah demi rumah dan mencari sisa-sisa makanan yang ditinggalkan. Kemudian, ia menemukan semangka kaleng. Saat ia hendak membuka, tentara Nazi pun datang ke gedung tersebut. Spillman pun bersembunyi di atap gedung. Di atas gedung, ia mendengar suara piano. Setelah malam kemudian, saat dirasa sepi, ia turun dari atap dan akan mencari sesuatu alat untuk membuka kaleng tersebut. Saat kaleng tersebut berhasil dibuka, tak disangka kaleng tersebut jatuh tepat di depan tentara Nazi. Spillman pun saat itu ketakutan. Tentara Nazi saat itu menanyanya siapa dan apa pekerjaannya. Lalu Spillman mengatakan jika ia adalah seorang pianis. Lalu tentara Nazi tersebut mengajaknya ke ruangan yang terdapat pianonya. Ia pun menyuruh Spillman untuk memainkan piano. Berikutnya, Spillman ditanyai oleh orang Nazi tersebut tinggal di mana. Spillman pun menjawab di atas atap rumah ini. Lalu tentara Nazi tersebut menyuruhnya menunjukkan tempat bersembunyinya. Keesokan harinya, tentara Nazi tersebut menjadikan gedung itu sebagai kantor. Lalu tentara tersebut naik ke atap sendiri dengan membawa makanan. Spillman saat itu juga bertanya, suara tembakan apa yang ada saat itu? Tentara Nazi pun menjawab jika itu suara tembakan Rusia yang berada di seberang sungai. Ia juga memberitahu jika Spillman harus bertahan untuk beberapa hari minggu ke depan. Setelah itu, tentara Nazi pun mengosongkan tempat tersebut dan berpindah tempat. Sebelum mereka pindah, tentara Nazi itu datang menghampiri Spillman untuk berpamitan dan membawakan makanan lagi. Tentara itu juga memberikan mantel tentaranya untuk Spillman yang sedang kedinginan. Beberapa minggu kemudian, suasana tampak sunyi senyap. Mobil negara Polandia tiba-tiba melintas dengan pengeras suara lagu kebangsaan. Spillman saat itu turun ke bawah untuk menemui mereka. Namun, kesalahannya adalah ia memakai jaket Jerman. Kemudian mereka tentara Polandia menembaki. Tidak lama setelah itu, Spillman pun mengaku jika ia adalah orang Polandia. Ia pun selamat pada akhirnya. Seluruh tahanan saat itu terbebas. Mereka melewati tentara Nazi yang ditangkap oleh tentara Polandia. Salah satu dari mereka ditanya oleh tentara Nazi yang bernama Hosenfeld. Jika mereka musisi, apakah mengenali Spillman? Jika iya, saya yang menyelamatkan dan menyembunyikannya. Kemudian Hosenfeld juga meminta tolong untuk memberitahu Spillman jika ia berada di tahanan tersebut. Berikutnya, Spillman kembali bermain piano di radio Polandia. Lalu, teman musisi yang dimintai tolong oleh tentara Nazi tersebut memberitahu jika ada tentara Nazi yang menitipkan pesan jika orang yang menolongnya berada di sana. Saat Spillman bertanya apakah mendapat namanya, temannya tersebut mengatakan tidak. Saat itu Spillman menjadi pianis hebat di eranya, dan film pun selesai.
Kisah nyata pengalaman pianis Władysław Szpilman di Warsawa selama pendudukan Nazi. Ketika orang-orang Yahudi di kota itu dipaksa masuk ke dalam ghetto, Szpilman menemukan pekerjaan bermain di sebuah kafe. Dan ketika keluarganya dideportasi pada tahun 1942, dia tetap tinggal, bekerja untuk sementara waktu sebagai buruh dan akhirnya bersembunyi di reruntuhan kota yang dilanda perang. Władysław Szpilman tinggal di Warsawa hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 6 Juni 2000 dengan umur 88 tahun. Sedangkan nama perwira Jerman tersebut yang menyelamatkan Szpilman adalah Kapten Wilhelm Hosenfeld. Ia diketahui meninggal di kamp perang Soviet pada tahun 1952. Bagaimana menurut kalian tentang film tersebut? Tulis di kolom komentar ya jika kalian suka dengan film yang Nona Mary bawakan. Mohon maaf jika ada kesalah kata dan see you next video. Bye bye.